Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Hasna. Kita akan membahas materi tentang jamur atau biasa disebut dengan fungi. Gitu. Nah, ini materi tentang jamur. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu dari istilah-istilah jamur. Apa sih jamur? Jadi, selain kata jamur, ada juga istilah-istilah seperti kapang. Nah, ini juga jamur. Khamir. Ini juga jamur, biasanya pada pembuatan tape, ragi juga, atau cendawan. Nah, ini merupakan istilah-istilah lain dari jamur. Nah, di dalam dunia biologi, jamur dikenal dengan istilah fungi. Dan ilmu yang mempelajari jamur adalah mikologi. Jadi ingat, mikologi itu ilmu yang mempelajari tentang jamur, semua tentang jamur. Yang berasal dari bahasa Yunani yaitu mikes artinya jamur dan logos artinya ilmu. Nah, di sini ada ciri-ciri tubuh jamur. Ada dari ukuran, bentuk, dan warna tubuh jamur. Nah, jamur ada yang berukuran mikroskopis dan ada pula yang makroskopis. Kalau yang mikroskopis, mikro berarti ukurannya tuh kecil. Dia itu tidak bisa dilihat dengan mata. Gitu. Jadi, baru bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Beda dengan jamur yang makroskopis. Jadi, kita udah bisa melihat kayak jamur merang atau jamur-jamur yang ada di swalayan. Gitu. Kita bisa melihat dengan mata telanjang tanpa bantuan dari mikroskop. Gitu. Nah, jamur ini juga sudah memiliki membran inti atau organisme eukariotik. Nah, jamur juga tubuh jamur yang mikroskopis itu biasanya pada ragi dan khamir. Hanya terdiri atas satu sel atau uniseluler. Sedangkan tubuh jamur yang makroskopis, contohnya kapang dan cendawan, terdiri atas banyak sel atau multiseluler. Jamur memiliki bentuk tubuh yang bervariasi. Seperti yang kita ketahui ya, jamur tuh macam-macam. Ada yang bentuknya kayak payung kak, ada yang kayak mangkok kak, ada yang kayak kancing kak, ada yang bercak-bercak doang, ada yang kayak benang-benang seperti kapas, dan macam-macam. Gitu. Nah, jamur ini juga tidak memiliki klorofil. Kalau kalian perhatikan, kalian pernah nemuin nggak jamur yang berwarna hijau? Enggak ya, rata-rata warnanya coklat atau warna putih gitu, tidak ada yang berwarna hijau. Makanya dia tidak memiliki klorofil sehingga tidak ada yang berwarna hijau dan memiliki hifa. Nah, ini contoh-contoh dari jamur. Ada jamur Rhizopus oryzae, biasanya pada tempe, bentuknya seperti ini. Kemudian ada Volvariella volvacea, itu jamur merang. Ini suka ada nih di swalayan. Kemudian ada Sarcosipa coccinea, itu jamur cangkir. Ada Lycoperdon, ada Auricularia sp atau jamur kuping, dan Mucor sp, itu biasanya pada jamur roti. Nah, struktur tubuh jamur. Jamur tergolong dari organisme heterotrof. Maksudnya apa? Ya, kalau heterotrof berarti dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Gitu. Nah, sel-sel penyusun tubuh jamur makroskopis memanjang membentuk benang yang disebut dengan hifa. Jadi, hifa itu struktur benang-benang yang ada di jamur. Kemudian, hifa-hifa itu bercabang-cabang membentuk miselium. Nah, hifa merupakan struktur menyerupai benang yang terdiri atas satu atau banyak sel yang dikelilingi dinding berbentuk pipa. Pada beberapa jenis jamur, hifa memiliki sekat-sekat antar sel yang disebut dengan septa. Dan juga ada yang tidak memiliki sekat atau disebut dengan asepta. Di sini contoh dari gambar dari hifa jamur. Jadi di dalamnya ini ada inti. Intinya dia ada banyak. Di bagian terluarnya ada otomatis dia dinding sel. Nah, ini yang tadi septa atau septum atau sekat, ini yang ini. Gitu. Jadi jamur itu ada yang memiliki sekat dan ada yang tidak memiliki sekat atau septum. Tuh. Nah, selanjutnya ada cara hidup dan habitat jamur.
Nah, cara hidup jamur, jadi sebagai organisme heterotrof, dia tidak bisa membuat makannya sendiri kan, sehingga dia itu membutuhkan makanan dari luar tubuhnya. Bisa dengan cara menyerap zat organik dari tempat hidupnya, atau dia memakan organisme lain, kayak gitu. Nah, untuk cara memperoleh nutrisinya ada 3 macam. Ada jamur saproba atau pengurai, ada jamur parasit, dan ada jamur simbiosis mutualisme. Nah, di sini kakak bahas satu-satu. Pertama ada jamur saproba. Jamur saproba itu maksudnya gimana? Jadi dia itu mendapatkan nutrisi dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati atau bahan organisme lainnya. Nah, di sini jamur saproba mempunyai peranan sangat penting dalam ekosistem. Sebagai apa? Sebagai pengurai atau dekomposer sisa-sisa organisme untuk mengembalikan unsur hara ke dalam tanah. Jadi, ketika ada organisme yang sudah mati, dia tidak terbuang aja gitu, tapi dia bisa menjadi unsur hara di dalam tanah, jadi tetap bermanfaat. Selanjutnya ada jamur parasit. Nah, jamur parasit ini menyerap nutrisi dari tubuh organisme lain yang ditumpanginya atau inang. Kalau parasit itu udah otomatis dia merugikan ya. Jadi hidupnya tuh menumpang atau dia mengganggu organisme lain gitu. Nah, jamur parasit ini menyebabkan penyakit atau bersifat patogen bagi inang yang ditumpanginya. Jadi bisa juga ketika dia menumpang di organisme lain, organismenya malah mati gitu. Nah, jamur parasit Arthrobotrys yang menjadi parasit pada nematoda cacing. Nah, yang terakhir ada jamur simbiosis mutualisme. Kalau simbiosis mutualisme berarti jamur yang menguntungkan. Gitu. Nah, jamur simbiosis mutualisme ini mendapatkan nutrisi dari organisme hidup lain, tetapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangan simbiosisnya. Gitu, contohnya pada lichen. Nah, lichen ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme antara jamur golongan Ascomycota dengan ganggang. Lichen ini biasanya adanya di kayu-kayu atau pada batang-batang pohon. Selanjutnya, habitat jamur. Jamur saproba itu biasanya pada sisa-sisa organisme tadi ya, atau organisme yang udah mati. Kemudian ada jamur parasit. Kalau jamur parasit hidup pada organisme dengan berbagai kondisi sel inang. Contohnya pada jaringan kulit atau organ dalam tubuh atau berbagai jaringan tumbuhan. Sedangkan kalau yang simbiosis mutualisme atau lichen itu dapat hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Misalnya pada daerah kutub yang sangat dingin, atau gurun yang sangat panas, pada bebatuan, atau menempel pada pohon. Itu lichen. Nah, di sini ada reproduksi jamur. Ada yang vegetatif atau aseksual, dan ada yang generatif atau dengan cara seksual. Yang pertama, yang vegetatif atau aseksual itu ada dua kan? Untuk jamur ini ada yang jamur uniseluler dan multiseluler. Kalau jamur yang uniseluler, berarti dia ini akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunannya. Gitu. Jadi dalam bentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunannya. Sedangkan kalau yang multiseluler, dia itu harus melakukan fragmentasi dan menghasilkan spora aseksual seperti sporangiosfor atau conidiospor. Gitu. Kalau fragmentasi berarti pemutusan ya. Gitu. Kemudian ada generatif seksual. Nah, di sini dimulai dengan penyatuan hifa atau singgami yang terdiri dari proses plasmogami dan karyogami. Dari proses tersebut akan menghasilkan spora seksual, yaitu zigospora, ada ascospora, dan ada basidiospora. Ini hasil-hasil dari reproduksi secara seksual. Nah, selanjutnya ada klasifikasi jamur. Secara filogenik, jamur digolongkan ke dalam 4 divisi. Yang pertama ada Chytridiomycota, yang kedua ada Zygomycota, yang ketiga ada Ascomycota, dan ada Basidiomycota. Nah, kalau kalian bingung, kak bukannya ada Deuteromycota, kok dia nggak termasuk di sini? Nah, nanti di slide akhir akan kita bahas. Kenapa? Gitu. Nah, selanjutnya ada klasifikasi jamur. Secara filogenik, jamur digolongkan ke dalam 4 divisi. Yang pertama ada Chytridiomycota, yang kedua ada Zygomycota, yang ketiga ada Ascomycota, dan ada Basidiomycota. Nah, kalau kalian bingung, kak bukannya ada Deuteromycota, kok dia nggak termasuk di sini? Nah, nanti di slide akhir akan kita bahas. Kenapa? Gitu.
Pertama ada Chytridiomycota. Nah, dia ini kebanyakan hidupnya di danau, di kolam, dan tanah. Beberapa jenis Chytridiomycota berperan sebagai dekomposer, dan sebagian lainnya bersifat parasit pada protista, tumbuhan, hewan, atau bahkan jamur lainnya. Ciri utamanya yaitu dinding selnya tersusun atas senyawa kitin, memiliki hifa senioritas, hifa itu yang tadi ya benang-benang ya, dan bereproduksi membentuk zoospora berflager. Gitu. Nah, kelompok jamur ini sering dianggap sebagai peralihan antara protista dengan jamur. Contohnya Chytridium. Nah, ini dia Chytridium conferva. Itu dia contoh dari Chystridium diomycota. Nah, divisi yang kedua ada Zygomycota. Ciri-cirinya pada saat reproduksi seksual dia menghasilkan zygospora. Itu, nah tubuhnya terdiri atas hifa tak bersekat. Tadi Kakak bilang, jadi untuk jamur ini ada yang bersekat atau memiliki septa, ada yang tidak. Nah, kalau Zygomycota ini dia tidak bersekat dan memiliki banyak inti sel. Gitu. Dinding selnya mengandung zat kitin. Udah pokoknya rata-rata kalau jamur itu dinding selnya mengandung zat kitin. Hidupnya di darat seperti di tanah atau pada tumbuhan dan hewan yang membusuk. Nah, di sini ada struktur dari Rhizopus stoloniferus. Jadi di bagian bawahnya ini ada rhizoid, kemudian ada stolon, ada sporangiofor, kemudian ada sporangium. Nanti dia akan memiliki spora. Gitu. Selanjutnya ada struktur mikroskopis pada Rhizopus sp yang tumbuh pada roti. Hampir sama ya untuk strukturnya dengan Rhizopus stoloniferus. Selanjutnya ada cara hidup Zygomycota. Jadi kalau sebagian besar hidupnya sebagai saproba atau pengurai yang ada di tanah, atau pada sisa-sisa organisme yang sudah mati atau membusuk, dan pada makanan seperti pada tempe, roti, dan nasi. Itu. Nah, daur hidup Zygomycota ini mengalami dua macam reproduksi. Yang pertama ada reproduksi secara aseksual dengan fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual atau sporangiospora. Kemudian secara seksualnya yaitu dengan cara pembentukan spora seksual atau zygospora melalui peluburan antara hifa yang berbeda jenis. Contoh Zygomycota itu ada pada Rhizopus sp, Muco sp, dan Philobus. Nah, selanjutnya di sini ada Ascomycota. Ciri-ciri dari Ascomycota. Ascomycota menghasilkan ascospora sebagai hasil reproduksi seksual. Nah, ascospora ini dihasilkan oleh alat reproduksi seksual yaitu ascus. Nah, ascus ini memiliki bentuk seperti kantong. Cara hidup Ascomycota yaitu hidup sebagai pengurai bahan organik, terutama dari tumbuhan atau sisa-sisa organisme di dalam tanah maupun di laut. Ascomycota bersel satu atau ragi hidup pada bahan yang mengandung gula atau karbohidrat. Selanjutnya, daur hidup Ascomycota. Jadi, reproduksi aseksual pada Ascomycota uniseluler ini dengan cara pembelahan sel atau pelepasan tunas dari sel induk. Nah, tunas yang dilepas akan menjadi sel baru. Gitu. Jadi, dari pembelahan sel. Nah, di sini terjadi dari tunas ini mengalami pembelahan inti sel. Kemudian, tunas ini akan membelah menjadi dua. Gitu. Nah, kemudian akan menjadi sel jamur baru. Nah, untuk reproduksi aseksual, Ascomycota multiseluler dengan dua cara, yaitu fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual conidiospora. Hifa dewasa ini nantinya akan terputus dan akan tumbuh menjadi hifa baru. Kemudian, hifa haploid yang sudah dewasa akan menghasilkan conidiospor. Conidiospor itu yang ini ya. Nah, kemudian pada ujung conidiospor ini nantinya akan membentuk spora.
Nah, nantinya spora itu akan terbawa angin yang disebut dengan conidia. Selanjutnya, di sini ada reproduksi seksual pada Ascomycota unicelular. Jadi, awalnya itu adanya konjugasi. Konjugasi ini berupa penyatuan antara HIV positif dan HIV negatif yang berbeda jenis. Gitu, sifatnya dia masih sama-sama haploid ya. Kemudian dia akan menyatu menjadi diploid karena tadi kan kedua intinya sudah menyatu. Nah, kemudian di sini akan terjadi penggabungan atau disebut dengan fusi sehingga menjadi 2N atau diploid. Nah, si zigot ini akan terus tumbuh menjadi besar sehingga nantinya dia jadi masih diploid juga ya. Nah, kemudian si inti sel ini akan terus membelah gitu sehingga nanti akan membelah menjadi 4 inti sel yang haploid gitu karena di sini dia mengalami proses meiosis gitu. Nah, nantinya masing-masing dari inti sel ini dia akan terbentuk dinding sel sehingga terbentuklah 4 askospora. 1 2 3 4. Ini 4 askospora, di dalamnya ada satu inti sel ya yang haploid. Nah, askospora ini dia berada di dalam askus. Jadi lingkaran yang besar ini namanya askus. Nah, nantinya si askus ini dia akan pecah, kemudian si askospora ini akan keluar. Gitu, dan ketika keluar, barulah nanti sel akan menjadi sel jamur yang baru. Gitu, ini proses dari reproduksi seksual Ascomycota unicelular. Nah, contoh dari Ascomycota itu ada Saccharomyces cerevisiae, Penicillium notatum, Penicillium roqueforti, dan Neurospora crassa. Selanjutnya ada Basidiomycota. Untuk ciri-cirinya, Basidiomycota ini adalah dia memiliki tubuh buah ya, tubuh buah yang disebut dengan basidiokarp atau basidiokarpus. Bentuk basidiokarp bervariasi seperti payung, lingkaran, kancing, atau telinga manusia. Pada bagian bawah payung terdapat bilah-bilah terbentuk lembaran seperti insang atau gil. Tempat basidium menghasilkan basidiospora sebagai alat reproduksi seksual. Untuk cara hidupnya, dia sama sebagai saproba atau pengurai sisa-sisa organisme yang sudah mati. Gitu. Untuk hidupnya biasanya di tanah yang mengandung sampah organik, di batang kayu yang mati, atau di tumpukan jerami. Untuk daur hidupnya, Basidiomycota untuk reproduksi aseksualnya terjadi dengan membentuk conidiospora. HIV haploid yang sudah dewasa akan menghasilkan conidiofor. Pada ujung conidiofor terbentuk conidia yang dapat diterbangkan oleh angin. Hampir sama ya, sama yang tadi. Bila kondisi lingkungan menguntungkan, maka conidia akan berkecambah menjadi hifa. Gitu. Untuk reproduksi seksualnya terjadi melalui peleburan antara HIV berbeda jenis atau HIV positif dan HIV negatif yang akan menghasilkan spora seksual basidiospora. Ini hasilnya. Gitu. Nah, untuk contohnya ada Volvariella volvacea atau jamur merang, kemudian ada Auricularia polytricha, ada jamur kuping, kemudian ada Pleurotus atau jamur tiram, dan ada Calvatiga gigantea, dan ada Amanita sp jamur beracun. Selanjutnya ada Deuteromycota. Nah, Deuteromycota ini beberapa ada juga di buku ya, dijelaskan kalau dia ini bukan merupakan kelompok klasifikasi jamur yang sebenarnya, tetapi hanya untuk menggolongkan jamur yang belum diketahui cara reproduksi generatifnya. Jadi dia tuh belum diketahui cara reproduksi generatifnya. Nah, jamur yang dulunya dimasukkan ke dalam kelompok Deuteromycota, namun kini telah diketahui cara reproduksi seksualnya adalah Monilia. Nah, sekarang ini masuk ke dalam divisi Ascomycota. Namanya diubah menjadi Neurospora. Nah, jamur yang masih masuk ke dalam Deuteromycota karena belum diketahui reproduksi generatifnya adalah dari genus Aspergillus dan Penicillium. Itu tapi hanya beberapa ya. Ada peranan jamur dalam kehidupan manusia. Jadi, jamur ini ada yang merugikan dan ada juga yang menguntungkan bagi manusia.
Di sini yang pertama ada menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem itu pada semua jamur saproba. Di awal udah kakak jelaskan ya, beberapa jamur berdasarkan tempat hidupnya itu ada 3, berdasarkan cara hidupnya. Ada yang saproba, saprofit, dan mutualisme. Jadi yang saproba ini menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem gitu. Nah, tempat hidupnya ada di tanah, air tawar, dan air laut. Fungsinya untuk apa? Untuk pengurai sampah dan bangkai. Yang kedua, sebagai sumber bahan makanan. Contohnya pada Lentinula edodes atau jamur shiitake. Tempat hidupnya biasanya di kayu lapuk, fungsinya untuk dimakan. Kemudian ada juga yang berfungsi untuk membuat jenis makanan dan minuman. Contohnya pada Aspergillus wenti. Tempat hidupnya biasanya pada kedelai atau kacang kedelai, fungsinya dalam pembuatan kecap dan tauco. Kemudian ada yang bermanfaat untuk obat-obatan, contohnya pada Penicillium notatum. Tumbuh pada roti, kentang, kacang, dan bahan makanan yang membusuk. Itu fungsinya untuk membuat antibiotik penisilin. Selanjutnya, peranan jamur. Tadi kan yang menguntungkan, nah sekarang jamur yang merugikan. Pada divisi Zygomicota itu ada Rhizopus stolonifer itu biasanya pada roti yang menyebabkan roti basi dan membusuk. Kemudian ada dari divisi Ascomycota. Contohnya Trichophyton rubrum. Itu tempat hidupnya pada kulit, daerah lipatan dan sela jari kaki. Penyebab penyakit atlit. Kemudian Basidiomycota, contohnya pada Ustilagomedis, biasanya pada tanaman jagung dan menyebabkan penyakit pada tanaman jagung. Kemudian ada di divisi Deuteromycota, contohnya ada Epidermophyton flocosum, tempat hidupnya di tubuh manusia yang bisa menginfeksi kulit dan kuku. Kemudian ada lichen. Nah, lichen ini tempat hidupnya di batu, candi, tembok bangunan, sehingga dapat melapukan batu candi atau bangunan. Gitu. Ini dia tadi beberapa, ini hanya beberapa, tapi masih banyak juga dari jamur-jamur lain dapat merugikan ataupun menguntungkan. Gitu. Oke, sekian materi tentang jamur atau fungi. Sampai bertemu di materi selanjutnya.